bersama saya akan Sumberliri dalam program podcast Kejaksaan Negeri Luwu. Pada program podcast kali ini mengangkat tema tentang kewaspadaan terhadap kejahatan perempuan dan anak. Bersama dengan narasumber hebat kita, ada Ibu Erni Veronica Maranda, SHMU, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Luwu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, sehat, luar biasa hari ini. Semangat ya Bu buat ngobrol-ngobrol hari ini. Kemudian ada Ibu Nur Samsi Sunusi S, Ibu selaku Kasubdit di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Bapak Didi Nurjanmiko, SKMH, Bapak selaku Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Luwu. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita semua diberi kesehatan. Alhamdulillah. Amin. Di masa pandemi ini harus sehat-sehat ya Bapak. Pada tema kali ini Ibu kita berbicara mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan perempuan dan anak. Kenapa sih Bu temanya mengangkat tema ini? Jadi temanya kan waspada kejahatan terhadap perempuan dan anak, sebenarnya dengan dulu ya. Karena di layar hukum Kejaksaan Negeri Luwu ini sekali. Kenapa buat tema ini penting? Tentunya ada beberapa indikator yang kita harus cermati. Pertama, ternyata berdasarkan data yang nanti akan disebutkan oleh Kasih Kidul, data kejahatan yang di Kabupaten Luwu ini terhadap korbannya perempuan dan anak. Yang pertama, kemudian karena ini kita pandang perkara ini kelihatan cukup masif di Kabupaten Luwu ataukah cukup tinggi di Kabupaten Luwu, sehingga tema ini perlu kita angkat. Selain itu, bahwa kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, kita sebagai penegak hukum mempunyai tugas untuk memberikan namanya akses perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tahun ini yang mengatur tentang akses keadilan terhadap bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara. Artinya kejaksaan harus melakukan pemenuhan akses keadilan terhadap perempuan dan anak dalam penanganan perkara. Dalam hal ini ketika perempuan dan anak menjadi korban. Nanti di satu sisi lain kita juga harus berbicara tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Begitu intinya kenapa ini menjadi penting tema ini untuk kita angkat di podcast Kejadian Luwu ya. Iya, karena banyak sekali perkara yang masuk di kantor, khususnya mengenai tentang anak dan perempuan sebagai korban ya Ibu. Makanya kita perlu mengangkat tema ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada upaya-upaya yang nantinya dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan. Untuk memberikan perlindungan itu. Tadi Ibu berbicara mengenai data penanganan perkara korban anak dan juga perempuan. Mungkin bisa langsung ke Bapak Kasih Biru, selaku teknis yang menangani Bapak sejauh ini data-data perkara korban anak dan perempuan yang sudah ditangani kantor sendiri bagaimana? Yang bisa dijelaskan? Jadi yang pertama terlebih dahulu untuk perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak ini ditangani oleh Kejaksaan Umum. Dan dari data yang kami peroleh, yang kami punya, itu semenjak tahun 2019 sampai tahun 2021 per September 2021 ini ya, itu untuk tahun 2019 sendiri ada perkara yang kita tangani sekitar 23 perkara untuk tahun 2019. Nah, untuk tahun 2020 sendiri itu turun menjadi 20 perkara. Lalu untuk tahun 2021 per September 2021 ini itu jumlahnya 20 sudah 20 perkara. Belum sampai akhir tahun. Seperti itu. Nah, sehingga dari data ini saya masih menganggap belum ada penurunan yang signifikan
hingga kisaran 20-an seperti itu. Dan itu perkara terhadap korban perempuan dan anak ini termasuk besar juga dan dibanding dengan perkara-perkara yang lain seperti itu. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Luwu, cuma salah satu yang lumayan besar itu adalah perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak, baik itu dari segi kekerasan seksual, kekerasan fisik, seperti itu. Karena meskipun di tahun 2020 turun, Sempat turun memang. tapi Ya. angka 20 itu tidak sedikit. Angka 20 itu sangat banyak Iya. khususnya perempuan dan anak miris Miris sekali. dan apalagi 2021 masih di bulan September Iya. sudah segitu maka Iya. sudah 20 Tahun sampai September 2021 20 perkara. 20 perkara. Sama kayak tahun 2020. 2020. Seperti itu. ada belum Jadi sampai tidak menutup kemungkinan itu akan meningkat. Iya. Ya, seperti itu. Nah, yang kita pikirkan bagaimana supaya kejahatan pada perempuan dan anak sebisa mungkin harus menurun Kalau untuk Ibu Sanksi sendiri, Ibu dari dinas sendiri itu sejauh ini upaya yang sudah dilakukan itu untuk mengurangi perkara perempuan dan anak sejauh ini? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sendiri, tahun ini kami melakukan berbagai cara karena kita tahu sendiri tahun ini masih dibatasi kita dengan COVID. Iya. Jadi kita melarang-larang, namun bukan berarti kita harus berpangku tangan. Kami dari hari Senin Selasa kami ada agenda kerja itu kami membentuk ada 5 desa yang kami sudah bentuk itu PATBM. Jadi PATBM sendiri ibu adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi di situ nanti PATBM ini kita bentuk mulai dari ketua, lalu kemudian ada organisasi, ada beberapa strukturnya, lalu kemudian kalau misalkan ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu masih bisa mungkin diselesaikan di tingkat desa, ya. Kalau misalkan masih perkara-perkara kecil itu bisa, namun tidak menutup kemungkinan dia harus kami tahu gitu bahwa di desa ini ada permasalahan seperti ini gitu. Jadi kami tetap menyampaikan bahwa PDATP 2 harus tahu supaya kita ada progres nanti ke depan seperti apa nih kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, supaya kita tahu apa yang terjadi di bawah gitu. Tidak hanya kita tinggal menerima gitu, tetapi kita ada tujuan bahwa oh ini nih seperti ini nanti ke depannya nih harus kita bikin, kita buat, dan tentunya kita tetap berkolaborasi dengan Bapak Kepala Desa yang ada di bawah. Kalau yang paling kami bentuk itu bahkan penganggarannya Ibu juga sudah, insya Allah di tahun 2022 sudah ada juga di 4 kepala desa sudah menganggarkan. Jadi ada 5 ditambah. Ya, yang terbentuk itu 10, namun yang sudah penganggaran di tahun 2022 itu sudah 5 dari dana desanya. dari dana desanya. Kalau penganggaran sebelumnya bukan dari desa ya Bu? Ini Memang khusus di PATBM. Iya, jadi ini khusus untuk PATBM sendiri. Jadi kalau di kabupaten-kabupaten lain, saya sih kita agak-agak tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain seperti Endrekang. Tetapi bukan berarti bahwa kita diam nyarinya. Nanti ini kita ke depannya mungkin masih bisa ke desa kita. Dari sisi apa tuh? Tertinggal itu Bu karena kepala desa belum Terbuka. Iya, maksudnya mereka punya pemikiran, kegiatan apa sih nih? Gitu, mungkin dipikirnya ada. Tetapi kita Berarti tugasnya dari dinas itu loh. Berarti ini karena sudah ada 4 kepala desa yang melaksanakan itu berarti sudah menunjukkan bahwa mulai terbuka, mulai terbuka, mulai mengerti bahwa perkara terhadap anak, perempuan itu penting untuk kita ketahui latar belakangnya kan sebagai upaya juga preventif. Jadi ke depannya nanti kalau misalnya terjadi hal seperti itu kita udah tahu mau melakukan apa. betul sekali. Kalau boleh tahu, yang 4 desa itu desa mana saja? 5 desa. 5 desa yang desa mana saja? Pertama itu di kecamatan
Sui Barat, Desa Wota, lalu Desa Kalali Darussalam, Kelurahan Lindajang, Desa Buntu Babang di Bajo Barat, lalu Marinding di Bajo Barat. Kita mengambil di Marinding ini luar biasa juga, soalnya ini inisiatif dari desanya, apakah memang mau membentuk tim tadi atau karena berdasarkan kondisi di desanya ada kejadian kekerasan atau kejahatan terhadap perempuan dan anak atau gimana? Jadi kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri membentuk PAPBS itu kita bekerja sama dengan Anak Misi Indonesia. Jadi organisasi itu Mbak. Jadi kita dengan Anak Misi Indonesia itu mencoba untuk pendekatan secara persuasif ke desa-desa itu. Lalu kemudian kita melihat tingkat yang sedikit banyak kasus anak itu, di situ kita berpikir. Jadi bagus kalau misalkan di beberapa kecamatan yang maksudnya tidak semuanya lah untuk ibu tapi kita masa sebelumnya ada sosialisasi juga. sudah ada sosialisasi. Desa-desa Karena di dinas kami juga itu sosialisasi itu hampir ada setiap tahun, tetapi tidak menyeluruh. Ya, sosialisasi yang palingan 1 kali dalam setahun. Namun tidak tersentuh langsung ke masyarakat. Akhirnya kita pikir lagi apa nih yang harus kita lakukan di tingkat desa biar ada. Makanya nanti kita bisa share di sini apa upaya ke depannya. Ya. Kalau ini Bu, sebagai instansi penegak hukum, menurut Ibu peran penting apa sih Bu dari kejaksaan dan sebagainya Untuk untuk penanganan perkara terhadap perempuan? Jadi pertama-tama karena kita memang sebagai penegak hukum, ketika ada perkara pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak, kita dari awal sejak pendidikan di mana jaksa itu berfungsi untuk mengikuti perkembangan pendidikan sudah memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tersebut. Apalagi kalau misalnya perempuan, sehingga benar-benar kita bisa memberikan yang tadi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2021, kita bisa memberikan pemenuhan akses keadilan terhadap mereka. Pertama, kemudian itu dalam penanganannya dan nanti biar Mas Dedi yang mengungkapkan terhadap penanganan perkara yang korbannya perempuan dan anak, bahwa tuntutan pidana yang kita berikan terhadap mereka itu cukup tinggi. Apalagi kalau itu karena kejahatannya itu ketika kita membaca kasus posisinya sebagai jangankan perempuan yang sangat biasa, laki-laki aja sakit mengetahui kok ada kejadian separah ini terhadap perempuan dan anak. Nanti Mas Dedi bisa menggambarkan kalau banyak kasus pemerkosaan yang dilakukan lama-lama terhadap anak yang masih anak perempuan. Dan yang seharusnya dilindungi. Makanya, nah itu pertama, itu kalau penanganan atau dari sisi penegakan hukumnya yang meskipun kita sudah cukup tinggi dan itu rata-rata di atas 10 tahun, tapi ternyata trennya yang tadi disebutkan oleh Kasipidum dari tahun 2019 sampai tahun ini itu tidak. Nah, artinya di sini sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus mencermati apa sih penyebab dari masih maraknya kejahatan terhadap perempuan dan anak ini. Artinya kita harus melakukan pemetaan terhadap kondisi di masyarakat sendiri dari sisi
apakah ada perubahan gaya hidup di masyarakat, misalnya karena sekarang itu masyarakat pada umumnya menggunakan gadget atau smartphone, kemudian segala mungkin situs-situs pornografi di situ, terus kemudian anak perempuan ketika mereka baru memegang smartphone, ini karena kan masih murah, di bawah 1 juta sudah bisa ada data kan. Nah kemudian mereka sudah mulai main medsos, tapi tidak ada yang mengarahkan mereka, baik itu dari keluarga ataupun mungkin tidak banyak apalagi karena pandemi tidak banyak disampaikan melalui pendidikan di sekolah, agar seorang anak perempuan, laki-laki pun juga kalau dia anak misalnya ya, bahwa hati-hati ketika berkenalan di medsos. Dan itu dia menyampaikan banyak hal, perkara itu berawal dari seperti itu. Kemudian itu kita harus melakukan pemetaan seperti itu. Kemudian kita boleh melihat apakah di ini banyak yang kemudian mungkin kita lihat banyak anak muda tuh yang suka nongkrong di jalan, mabuk-mabukan. Mungkin di sini banyak balok. Banyak balok. Ketika mereka sudah mabuk, ya udah mencari bagaimana ada anak perempuan yang lewat, kemudian itu yang menjadi korban atau berkenalan di jalan, dengan mudahnya anak perempuan itu kemudian dilakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Nah, bagaimana misalnya kayak aren itu yang menjadi balok itu supaya balok itu aren ini jangan menjadi balok terus kemudian dikonsumsi membuat mabuk-mabukan. Makanya dia harus karena sekarang kan di sudah mulai ada itu pembuatan gula semut. Nah itu malah bernilai ekonomis, bukan justru jatuh di jalan dikonsumsi membuat mabuk-mabukan. Tuh kemudian harus bagaimana masing-masing keluarga, pemerintahan setempat mulai RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan harus peduli terhadap anak dan perempuan di lingkungannya sendiri. Jadi jangan sampai di satu lingkungan aparat setempat tidak bisa mendata dan memastikan kondisi perempuan maupun anak di wilayahnya masing-masing. Dan ini harus diatasi secara bersinergi, berkolaborasi, dan itu tidak bisa diatasi oleh dinas sendiri. Makanya harus dinas bagaimana mengajak. Jadi kayak Kejari lu tidak perlu harus diundang secara khusus. Sosialisasi bisa dilakukan melalui virtual. Kita bisa lakukan itu. Kalau anggaran terbatas, kita tidak terpaku pada anggaran. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa semua pihak, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemuka agama, penegak hukum harus memberikan keadilan terhadap anak dan perempuan tersebut. Seperti kali ini kan yang kita bincang-bincang seperti ini, sebenarnya kan ada penyampaian yang kita berikan ke masyarakat. Dan penyampaian yang kita berikan ke masyarakat bahwa orang tua, pihak sekolah juga harus lebih memperhatikan anak-anaknya. Apalagi sekarang kita belajarnya offline dari gitu. Mungkin bisa dibatasi kan tentang handphonenya dan gitu. Sekarang orang tua juga harus lebih di luar jam sekolah dicek betul-betul handphonenya, dibatasi seperti yang tadi. Itu udah masih itu mungkin ada juga perkara juga yang berawal dari gadget itu dari film-film biru atau film porno. Pernah ada suatu perkara juga yang terjadi tahun 2021 ini. Itu dia itu anak masih usia 15 tahun kan, masih SMP, dia sudah berusaha mencabuli sepupunya sendiri. Nah, berarti keluarga di apa masih berhubungan ya, betul. Nah, itu korban itu kalau nggak salah usia 8 tahun, masih 8 tahun.
Nah, pasti kami tanyakan ketika buat yang tanggung jawab dari penyidik kepolisian dan yang bertemu di kejaksaan, kita menanyakan kepada si pelaku anak yang usia masih 15 tahun. Kenapa sih kamu kok bisa punya pemikiran untuk melakukan perbuatan seperti itu? Nah, ternyata dia itu ditunjukkan film porno oleh pamannya sendiri, dan itu wah, seharusnya yang namanya keluarga itu harusnya kan memberikan karena diri seperti itu kan tidak nilai-nilai moral dan anak seperti itu kan tidak bisa mengambil setiap dewasa. Ya kan semuanya ditangkap, itu yang ditonton, itu yang dilakukan seperti itu. Nah, saat itu orang tuanya pun mendengar ya, dia juga besar karena tidak memperhatikan anaknya bagaimana, apalagi kan sekarang itu setiap anak yang bersekolah itu wajib untuk punya gadget kan, punya gadget. Nah, tapi banyak orang tua itu lupa sebenarnya gadget itu diberikan itu ada tujuannya dan harus juga diperhatikan juga setiap akses internetnya diberikan oleh si anak. Karena orang tua sendiri gaptek. Ya, begitu. Kalau mereka tidak paham ya udah anak mencari sendiri. Nah, seperti itu. Gadgetnya hanya pakai buat itu virtual seperti itu. Nah, itulah makanya juga ini terus juga ada lagi modus-modus lain seperti melalui media sosial, bisa melalui Facebook, Instagram, seperti itu Facebook. Nah, ini juga patut diperhatikan ini pada masyarakat itu, ya kan, khususnya para perempuan, anak seperti itu. Jadi perkenalan lewat media sosial itu harus hati-hati seperti itu. Tidak semua orang yang pengguna media sosial itu adalah orang baik. Ada mungkin tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Itu yang jadi perkara. Ya, dan sebagian besar rata-rata yang ada di perkara yang ditangani oleh kejaksaan itu modusnya seperti itu rata-rata. Kebanyakan seperti itu. Jadi perkenalan dengan media sosial, terus akhirnya bertemu, habis itu akhirnya jalan-jalan. Tapi dia jalan-jalan ke suatu tempat yang sepi atau rumah dari teman-teman, dan itu mohon maaf juga banyak juga yang bahasa ini digilir. Nah, digilir dan itu sangat tersekat seperti itu. Jadi dari podcast ini saya juga memberikan informasi bahwa itu kita harus hati-hati menggunakan media sosial seperti itu. Terus juga ada juga modus mohon maaf juga ini ada oknum dari supir angkot. Nah, ya betul. Ya kan? Nah, Ibu baca juga itu kan aduh. Ya, supir angkot. Nah, itu perempuan dan kebetulan yang penumpangnya dia sendirian di situ. Makanya ini dengan adanya podcast ini untuk wanita kalau bisa itu juga ada temannya, jangan sendiri, karena kalau saya tanyakan kepada pelakunya, dia awalnya tidak ada niatan, tapi karena ada kesempatan dia sendiri, terus akhirnya dia bawa ke tempat sepi dan itu berusaha untuk diperkosa seperti itu. Terus juga modus-modus lainnya juga itu juga dari yang baru-baru ini mungkin di media sosial itu yang ada di Pantai Ponorogo itu juga perkara juga baru masuk. Nah, itu juga pasangan punya pacaran sama bersekolah itu juga dia selain itu dirampok juga dicabuli seperti itu. Jadi walaupun di tempat-tempat yang ramai itu kan tempat wisata itu ramainya cuma tidak menutup kemungkinan adanya suatu kejahatan. Ancaman kekerasan juga itu pada umumnya karena ada kekerasan seperti itu. Jadi bagi perempuan khususnya ini itu hati-hati tentang kejahatan terhadap perempuan khususnya seksual. Berarti yang paling banyak untuk anak dan perempuan itu seksual Ada juga beberapa juga yang kekerasan fisik. Misalnya kemarin itu ada juga perkara yang mungkin karena kata singgungan makanya itu
tapi menggunakan apa namanya senjata tajam ditebas. Lalu juga ada juga perkara kemarin juga PKDRT untuk tahun 2020, tapi untuk tahun ini tidak ada kepada PKDRT. Itu kalau tahun kemarin itu ada perkara PKDRT itu suaminya apa namanya melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Istri. Tapi masih jarang Pak ya, lebih banyak ke Ya, banyak seksual. seksual. Jadi namanya siapa? Ketika keluarga sendiri tidak bisa melindungi. Iya. Ibu kalau mendengar kasus-kasus yang tadi dijelaskan itu, persetubuhan, pencabulan, kekerasan fisik terhadap perempuan, anak, sejauh ini dari dinas sendiri upaya pendampingannya bagaimana ya Ibu sudah ada? Iya. Alhamdulillah kalau dari P2TP2A sendiri itu pendampingannya itu kita sudah sejak ada saya di sana itu kita sudah melakukan pendampingan tadi. Jadi saya sendiri itu sudah dari tahun 2016 sudah mencoba untuk belajar, kemudian mengikuti pelatihan yang ada, dan kemudian kita bergeser semakin larut karena juga anggaran memang juga ya tidak ada, tetapi kita tidak berhenti bahwa untuk selalu melakukan komunikasi di tingkat kepolisian dan mencari tahu seperti apa, bahkan juga sudah ada yang datang sendiri kalian ke P2TP sendiri. Jadi proaktif. Iya, jadi di dinas sendiri itu kita sudah melakukan pendampingan mulai dari tingkat kepolisian sampai putusan. Setelah putusan juga kita bukan berakhir di situ, tetapi tetap juga melakukan pemantauan sejauh mana nih, gimana nih si A, si B, Karena dampaknya kan masih berapa? Iya. Lalu kemudian kita tetap menjalin komunikasi, bahkan kami melakukan kunjungan pada ya ke rumahnya tanpa sepengetahuan mereka. Nanti kita datang gimana, bagaimana, jadi seperti itu. Pendampingan itu pasti, karena juga kalau kita tidak melakukan pendampingan itu datanya gimana nih? Malah wajib kok memang kalau melakukan ketentuan baik itu perlindungan anak dan juga gadget kita itu memang harus sejak awal. Kalau dalam penanganan perkara sejak awal kita melakukan pendampingan sampai selesai. Harus ada dari pihak dinas bahkan dari lapas ya. Dari lapas. Soal pendampingan yang sebelum dilaporkan juga sudah ada ya. Mungkin kan ada yang datang sebelum dilapor kantor polisi Atau diarahkan ya, untuk melapor gitu. Ya biasanya justru dinas mungkin yang membantu mengarahkan kantor polisi. Iya, jadi kayak kemarin ada yang ini kejadiannya ibu tiri dengan anak tirinya itu sampai yang rumah tetapi dari pihak keluarga sudah memberitahukan ini tidak kasih efek jerah, tapi jangan ke polisi kasih juga karena dalamnya pun suami istri masih suka gitu, masih senang, nanti kasihan juga istrinya, anaknya nanti jadi terang. Jadi upayanya apa bu? Upayanya kami di situ tidak ada manfaat. Kita berikan edukasi bahwa seperti ini. Kalau misalkan masih kejadian dan dilihat sama keluarganya, mohon maaf sebelumnya ini dan masukan itu juga menjadi bahan bahwa memang sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Ya. Jadi memang ada seperti itu. Tadinya sih kita mau mengantar sudahlah ke polisi aja, ini kasihan nih anaknya masih kelas 4 sudah biru-biru semua. Iya, jadi biasanya sih itu sudah diatur maksudnya. Cuman itu kasihan kembali lagi bahwa setelah kita panggil bapaknya itu kita juga anak itu juga harus dikasih efek jerah. Soalnya ini anak juga memang bandel bu. Nah terus mamanya juga benar. Kita dalam hal ini kita juga harus lihat seperti apa ini kejadian. Jika saya hilang, tapi oke lah bu, saya siap bertanda tangan, bahkan bermaterai waktu itu kami berbuat surat kalau mengulangi lagi. Jadi hal yang seperti ini kita juga sebenarnya aduh kasihannya ini anak. artinya masyarakat sekitarnya, tetangganya boleh pernah Kejadian tersebut supaya kalau ada seperti itu, meskipun itu sudah bisa ya, karena
tidak bisa ya seseorang sempurna. Nah, itulah makanya adanya undang-undang perlindungan anak termasuk perkawinan kayak gitu ya. Menceritakan juga, Iya. jadi juga perlu mengingatkan ada juga ini perkara yang menurut saya waktu saya akan itu ada sebuah perkara kakeknya sendiri itu menjual cucunya karena ini bukan seperti itu. Itu kan miris sekali kan? Miris sekali. Kakek menjual cucu Menjual iya, disetubuhin sampai walaupun dengan modus akan dikawini, tetapi faktanya itu hanya sebagai modus saja. Sangat miris sekali. Itu juga salah satu modus yang ada di luar ruang lingkup keluarga Iya, sendiri. iya. Makanya kalau masyarakat di situ harus bagaimana nilai-nilai itu dan nilai-nilai moral itu bagaimana harus dipahami bersama oleh masyarakat sekitar. Itu akan dari sosialisasi itu. Makanya kami di bawah kemarin kami tetap memberikan masukan ke Bapak Kepala Desa bahwa kembali itu Karang Taruna itu perlu, iya, karena Karang Taruna di situ adalah anak-anak muda yang biasanya lebih aktif, lalu kemudian membangun desanya, dilibatkan setiap kali ada musyawarah atau apa biar di situ anak mudanya tidak lebih cenderung ke gadget, ya mereka lebih cenderung olahraga dengan kegiatan positifnya mereka bisa lakukan. Lalu kepemudaan semacam asik apa itu ternyata mereka baru sadar gitu Kak, bahwa memang Karang Taruna itu sebagian di beberapa desa itu memang sudah nyaris tidak ada. Itu sih cukup ibu. Iya. Tapi sebelum mengakhiri podcast hari ini, Iya. harapannya ibu ke depan. Jadi bisa dari ibu kan harapan ke depannya. Closing statement. Iya, masih saya. Jadi kita di Kejaksaan Negeri Luwu menyatakan secara tegas bahwa terhadap penanganan perkara pidana yang dalam hal ini kejahatan terhadap perempuan dan anak, bahwa kami secara tegas akan memberikan pemenuhan akses keadilan terhadap mereka dengan tuntutan yang tidak pernah ringan, pasti di atas 10 tahun ke atas ya, 10 tahun ke atas. Itu pertama. Kemudian kami akan meningkatkan dengan fungsi kejaksaan, tugas fungsi kejaksaan lainnya. Kita akan melakukan sosialisasi tetap memberikan pemahaman bahwa terhadap perempuan dan anak kita harus menjaga haknya, bagaimana mengajar keluarga-keluarga itu tidak memberikan stereotip gender di dalam keluarga itu, bahwa kalau perempuan itu atau anak perempuan itu boleh diperlakukan semena-mena, kita boleh memberikan pemahaman tersebut. Dan kemudian kejar itu punya garis pemilihan dari anak-anak perempuan, bagaimana kita mengundang milenial suhu untuk kita berikan edukasi, melakukan kegiatan positif. Belajar buku, belajar sama-sama. Dengan harapan kejahatan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Luwu kita berharap akan semakin menurun dan bahkan tidak ada lagi di Kabupaten Luwu, dan itu adalah kerja bersama kita. Ya. Kalau dari Ibu Nur Samsi sendiri, Ibu, harapannya ke depan bagaimana? Pasti harapannya yang pertama itu adalah kasus itu bisa menurun. Kalau yang tidak ada itu mustahil barangkali ya. Minimal itu bisa menurun, berarti semua stakeholder itu dianggap bahwa berhasil ketika menangani perkara, kemudian tindaknya sudah menurun. Lalu yang kedua adalah harapannya kita pasti ke depannya ini Bapak Bupati juga bisa melihat bahwa kami punya kinerja seperti ini, bisa memberikan ke depannya ya mungkin semacam dukungan pastinya ya. Bukan anggaran Tahu aja Ibu. Pasti lah. Biar didengar. Semakin banyak anggaran, semakin banyak kinerja bisa kita Iya, lakukan. Karena sosialisasi,
SDA sudah ada. Iya. Tinggal anggaran saja ya mungkin. Ibu yang lewat ini Keluhannya banyak. jadi itu dia, itu harapan kita semua bersama-sama. Dan yang paling penting adalah semua stakeholder seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama, pengadilan negeri itu kita bersama-sama bersinergi di dalam bekerja seperti apa kira-kira supaya kita ini juga bisa merasa bahwa kita dibutuhkan, ya, kita dibutuhkan. Namun saya mau di sini saya ingin menyampaikan Mbak bahwa jangan pernah takut melapor. Jangan pernah takut melapor karena DP2 itu tidak mesti harus ke jalur hukum, tetapi ada juga edukasi di dalamnya. Kita memberikan win-win solution kepada mereka, kepada masyarakat kita bahwa kasus yang ada di masyarakat itu bisa terselesaikan tanpa terseling dengan jalur hukum. Yang pastinya edukasi seperti itu. Nah, ini terakhir nih dari Bapak. Bagaimana dari Bapak harapannya? Kalau harapannya kurang lebih sama. Dari dinas juga. Jadi perkara itu harapan mungkin kita bersama ya. Harapan kita Kita bersama. Terus juga kami juga punya harapan, saya juga pribadi punya harapan juga ada pencegahan di situ, yaitu memberikan sosialisasi, kalau seperti ini, podcast ini supaya masyarakat itu paham. Jadi tidak menyepelekan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Terus yang ketiga itu setiap korban khususnya perempuan, khususnya hanya kejahatan seksual itu kan pasti selain luka fisik yang lebih mendalam luka Traumatis. psikologi. Nah itu bagaimana cara pemulihannya seperti itu untuk kembali ke kondisi semula. Itu harus diperhatikan supaya tidak ada judgement dari masyarakat. Ini korban ini jadi suatu kehidupan. Oke, ada satu lagi yang perlu saya Ya. sampaikan mungkin di khusus masyarakat Ibu, bahwa di kami itu ada pemulihan psikolog. Jadi kami sudah memberikan layanan-layanan psikolog, baik korban yang tertangani di kepolisian atau yang ada di P2TP2 sendiri. Karena biasanya ada yang KDRT, ibu-ibu yang kayak seolah-olah ini masalah emosinya ini tidak stabil. Akhirnya kita dengan Ada timnya di sana. iya, kita ada timnya di sana. Makanya bilang jangan pernah takut datang ke kita di P2TP2. Layanan-layanan seperti apa yang kita Berarti harus banyak menyampaikan, dipublish ke masyarakat melalui medsosnya supaya masyarakat maka dari sini misalnya diundang sini tiba-tiba waduh dengan ibu luar biasa saya bilang iya Saya baru tahu ada kegiatan ini yang luar biasa. iya ini baru tadi ini kami sudah menyampaikan ke Pak Nedi sebelumnya bahwa ada di P2TP2 sendiri sudah ada seperti ini layanan-layanan yang ada di P2TP2. dan itu yang perlu diketahui oleh masyarakat dulu biar bisa membutuhkan konseling seperti itu, bimbingan yang bisa datang di tempat itu. Terima kasih ibu-ibu, bapak, untuk closing statement. Terima kasih pos kita yang Bahagia sekali rasanya bisa berbincang-bincang dengan ibu bapak, membagikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ke depannya lebih menjaga lagi khususnya perempuan dan anak. Sekian podcast Kejaksaan Negeri Luwu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.